Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace dengan NIM A11 2021 13814. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan sedikit terkait codingan dari tugas 1 dan 2 Associate Data Science Bimbingan Karir Udinus. Nah, pada video sebelumnya, yaitu dengan link YouTube ini, saya sudah membahas tugas 1 yang isinya itu membahas codingan terkait tahapan 1 hingga 5. Kemudian pada video kali ini saya ingin melanjutkan yaitu tugas 2 yang merupakan pengolahan data mulai dari tahapan 6 hingga tahapan 10. Jadi diawali dengan ya ini apa import library-nya dan ini tuh merupakan tahapan 1 hingga 5. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan 6, di tahapan 5 ini saya menambahkan terkait handling outliers. Jadi pertama saya itu deteksi outliers yaitu menggunakan box plot. Di sini bisa dilihat bahwa box plot yang dihasilkan itu outliersnya sangat banyak ya, dari percentage of time hingga histogram variance. Nah, sedangkan untuk akselerasi sampai prolong ini outliersnya berdekatan atau berdempetan dan tidak berjumlah banyak seperti ini. Jadi ini tidak perlu dibersihkan outliersnya, kita hanya perlu membersihkan yang dari mean value hingga histogram variance. Nah, di sini saya pertama kali itu copy dataset asli menggunakan df score clean, kemudian saya panggil kolom-kolom yang mau saya bersihkan outliersnya, kemudian saya panggil kuartil pertama, kuartil ketiga, dan juga rentang interkuartil, terus batas bawah dan batas atas, dan di sini kita mengganti outliersnya dengan batas bawah atau atas. Nah, ketika di print hasilnya itu akan seperti ini. Jadi outliers pada kolom ini telah ditangani menggunakan metode IQR. Kemudian ketika kita print jumlah datanya, sebelum pembersihan itu ada sekitar 2000 dan hasil pembersihan itu hasilnya tetap sama yaitu tetap 2121. Selanjutnya saya memanggil tampilan box plotnya lagi setelah dibersihkan outliersnya mendapatkan hasil seperti ini. Jadi sudah rapi dari outliers ya. Sudah tidak ada outliers yang berjauhan, kemudian jumlahnya runtun dan banyak seperti itu. Nah, setelah kita membersihkan data, kita melakukan konstruksi data pada tahapan 6. Jadi di sini itu saya menangani data distribusi target yang tidak stabil atau tidak balance gitu ya. Karena bisa kita lihat, sebelumnya saya saat validasi data itu saya memanggil distribusi kelas target berbentuk grafik batang dan bisa dilihat bahwa di angka 1 ini datanya sangat banyak dibanding data 2 dan data 3 yang dimana ini tuh sangat tidak stabil ya jumlahnya dan bisa menyebabkan overfitting. Nah, ini tuh 2 dan 3 itu undersampling ya. Jadi pada tahapan 6 kita coba untuk menggunakan teknik oversampling. Jadi kita eh, ini yang melakukan pertama kita panggil dulu library-nya yaitu AIML learn oversampling, kemudian import random oversampler. Kemudian di sini kita melakukan oversampling pada data training saja, tidak usah sama tesnya. Dan ini sebelum kita melakukan oversampling, kita drop dulu kolom fetal health karena kolom fetal health ini isinya ya cuman isinya cuman targetnya doang gitu loh. Isinya kayak cuman 1, 2, dan 3 tadi itu. Jadi kita hanya balance data kolom selain kolom fetal health seperti itu. Nah, bisa dilihat hasilnya dari yang awalnya 1 itu hingga 1100-an data dan data 2 itu hanya 200 sedangkan dan data 3 itu 100. Setelah di oversampling, maka hasilnya rata atau balance ya dengan 1, 2, dan 3 yang memiliki data 1155. Kemudian ketika kita visualisasikan ke dalam bentuk grafik batang, hasilnya sudah sangat rata ketimbang eh, grafik batang di awal. Bisa dilihat ya, ini 1, 2, dan 3 sudah sangat rapi. Dan ini kita coba untuk memanggil tabel data setelah kita melakukan oversampling. Bisa dilihat bahwa dari yang awalnya data itu
barisnya hanya memiliki 2121, ketika dilakukan teknik oversampling, maka barisnya menjadi 3465 dengan kolom yang jumlahnya masih sama. Nah, ketika kita mencoba untuk memanggil value counts-nya dan kita coba memanggil jumlah data per targetnya menggunakan value underscore counts, kita bisa melihat bahwa ketiganya itu memiliki data yang sama, yaitu 1155. Kemudian setelah kita balancing datanya, kita memanggil correlation matrix-nya. Jadi matriks korelasi ini itu bisa dilihat ya, hasilnya itu ada bagian yang putih ini, putih sangat banyak ini. Hal itu dikarenakan datasetnya itu memiliki data yang nilainya itu 0,000. Jadi bukan missing value, tapi memang data dari kolom tersebut itu ya 0,00. Jadi bukan 0,01 atau 0,02 yang menyebabkan matriks korelasinya itu berbentuk seperti ini. Jadi ada yang ada warnanya dan juga ada yang kosongan seperti ini. Baik, selanjutnya setelah kita eh, dari tahap 6 kita lanjut ke tahap 7, yaitu menentukan label data. Di sini tahapan ini itu merupakan tahapan membagi data menjadi training dan tes. Nah, kita membagi training dan tes dengan kolom fathahal itu kita drop dulu karena kita tidak perlu untuk membaginya. Kolom ini menjadi training dan tes. Dan ketika membagi bisa didapat bahwa jumlah data training ada 2000-an dan jumlah data testing ada 1000-an. Nah, setelah kita membagi data menjadi training dan testing, selanjutnya kita membangun dan mengevaluasi model pada tahap 8. Di sini saya menggunakan model naive Bayes, random forest, SVC, kemudian logistic regression, decision tree, dan juga KNN. Yang pertama kita inisialisasi modelnya atau kita panggil dulu ya. Kita panggil ke 6 modelnya. Kemudian kita melatih model yang pertama ada naive Bayes. Di sini kita dapat akurasinya itu sebesar 0,75 dan presisi recall F1 score-nya untuk ketiga target itu berada di angka sekitar 0,7-0,8 ya, meskipun ada yang 0,6 juga. Kemudian ada random forest, di sini didapatkan akurasi yang cukup tinggi yaitu 0,98 dengan hasil evaluasi dari ketiga target tersebut berada di angka 0,9, di atas 0,9 ya. Ini sangat baik sih. Kemudian untuk SVM bisa dilihat ini kita menghasilkan akurasi sebesar 0,8 dengan hasil evaluasi dari ketiga target itu di sekitaran angka 0,7-0,8. Kemudian ada logistic regression yang dimana kita mendapatkan akurasi 0,79. Ada decision tree yang menghasilkan akurasi sebesar 0,97. Ini tertinggi juga. Salah satu yang tertinggi karena bisa meraih lebih dari 0,95. Kemudian untuk KNN dia menghasilkan akurasi sebesar 0,93. Nah, setelah kita membangun, melatih, dan juga mengevaluasi model-model tersebut, kita melakukan komparasi antar model pada tahap 9. Jadi kita compare, kemudian kita menghasilkannya ke dalam bentuk grafik batang. Bisa dilihat ya di sini akurasi tertinggi itu diraih oleh Random Forest dengan 0,98, diikuti Decision Tree yang merupakan 0,97, kemudian KNN 0,93, SVM 0,8, Logistic Regression 0,79, dan yang terakhir itu paling rendah ada Naive Bayes dengan 0,75. Kemudian pada tahap 10 yaitu optimalisasi model tidak diperlukan pada codingan kali ini karena menurut saya dataset yang digunakan ini sudah cukup baik untuk dibuat dan juga dievaluasi satu model. Eh, Sekian video penjelasan singkat terkait tugas 2 Associate Data Science. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau salah mengucapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.